The Fed ini kan mengambil langkah untuk menaikkan suku bunga acuannya begitu sebagai upaya meningginkan inflasi di Amerika Serikat. Kita lihat inflasi yang ditargetkan oleh mereka ini berada di kisaran 2%. Sementara untuk sampai dengan saat ini belum menyentuh di 2%. Artinya masih akan bersikap hawkish lagi. Apalagi kalau kita lihat data tenaga kerja mereka juga masih belum sesuai dengan target. Apabila ternyata The Fed masih akan terus hawkish begitu ya, mengerek suku bunganya secara terus-menerus begitu. Apakah ini juga tentunya akan berdampak kepada rupiah yang akan terus berada di tren pelemahannya? Eh, Baik, Mbak Sinta. Saya pikir salah satu yang mendorong menguatnya nilai tukar US dollar terhadap global currencies adalah selisih suku bunga, baik suku bunga jangka pendek yaitu Fed Funds Rate maupun suku bunga jangka menengah panjang yang kita bisa lihat dari US Treasury yields ya, yang spreadnya itu semakin lebar ya, semakin lebar artinya lebih menjadi lebih menarik daya tarik dari aset-aset utang deposito dalam mata uang dolar relatif terhadap mata uang negara-negara lain. Nah, saya pikir inilah ya yang menjadi satu pendorong dari menguatnya nilai tukar US dollar. Sedangkan kita di Indonesia itu tadi sudah kita bahas bahwa ekonomi di dalam negeri sebenarnya sudah lebih baik menghadapi tekanan inflasi. Tekanan inflasi saat ini sudah turun ke dalam target Bank Indonesia. Artinya sebenarnya di satu sisi kita membutuhkan kebijakan moneter yang akomodatif di dalam negeri. Nah, jadi saya pikir ke depan ini memang tugas yang cukup berat yang dihadapi oleh otoritas moneter kita untuk bisa menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi yang cukup kuat pasca pandemi dan juga menstabilkan nilai tukar rupiah di tengah naiknya atau tingginya tingkat suku bunga US dollar dan juga negara-negara maju khususnya di Eropa ya. Baik, terkait kebijakannya Pak, sebetulnya kebijakan seperti apa yang artinya diharapkan oleh pasar yang dan juga mungkin dinilai bisa efektif Pak? Oke, saya pikir saya melihat bahwa dari suku bunga acuan sebenarnya sudah cukup tepat di 5,75 BI 7-day reverse repo. Saya pikir mungkin opsi yang bisa dimunculkan oleh Bank Indonesia adalah mendorong naik instrumen di money market atau di pasar uang melalui instrumen operasi moneter yang tenornya 2 minggu sampai 1 tahun. Kalau kita bisa lihat itu instrumennya antara lain reverse repo dan juga SRDI ya. Nah, di situ artinya BI bisa menyeimbangkan antara kebutuhan untuk kebijakan moneter yang akomodatif untuk ekonomi di dalam negeri dengan mempertahankan BI 7-day. Di sisi lain juga dengan lebih tingginya suku bunga di money market itu dapat meningkatkan daya tarik dari aset-aset dalam rupiah atau nilai tukar rupiah itu sendiri. Demikian Bu Intan, Mbak Sinta. Baik, terima kasih Pak Mika. Saya ingin ke Pak John. Pak John, menurut Anda sentimen apalagi artinya sentimen dari dalam negeri yang mampu mendorong penguatan dari rupiah? Pak John, silakan. Sebenarnya kalau kita lihat seperti tadi Pak Mika bilang, Indonesia itu udah more or less sudah cukup baik ya, dari inflasi, GDP yang juga masih di level 5%, inflasi udah low 2% gitu. Kalau tadi Pak Mika bilang real interest rate, sebenarnya di Indonesia kalau kita lihat inflasi yang 2%-an dengan yield Indonesia government bond yang 7% kemarin itu 5%, udah hampir gitu ya. Sebenarnya quite good ya, cukup menarik gitu. Mungkin yang perlu dilakukan oleh Bank Indonesia dan pemerintah ya, pertama tetap menjaga kondisi ekonomi kita terbaik seperti sekarang ya, dengan kondisi ekonomi yang baik, politik yang baik gitu ya. Kemudian kebijakan-kebijakan seperti yang tadi sudah disebut Pak Mika dan sudah dilakukan juga oleh Bank Indonesia dengan mencoba menaikkan yield di instrumen-instrumen jangka pendek itu, seperti dengan SRBI yang rate-nya
6,4 sekitar itu ya, gitu. Dan itu yang diharapin bisa menarik minat investor asing gitu. Mungkin ini aja yang cukup bertahan. Kenapa? Karena menurut saya at one point investor asing itu tetap akan masuk gitu. Dan mereka masih wait and see hanya untuk menunggu kapan kira-kira tone dari Fed ini akan agak less hawkish. Kenapa? Karena kalau kita lihat oke, misalnya yield-nya di US Treasury 4,8 gitu. Tapi kalau kita bandingin sama inflasi, realnya itu cuma 1%an ya. Memang positif real 1% karena inflasi 3,7 last gitu ya, itu 1%. Meanwhile Indonesia dengan inflasi 2,2an, 2,3 lah kita anggap. Dan government 7% itu sekitar 4,7. Jadi sebenarnya kalau kita ngelihat cuman suku bunga acuan, benar bahwa kesannya nggak menarik. Kenapa? Karena sama-sama di sekitar 5%an. Bahkan kalau misalnya Fed naik satu kali lagi, maka udah par 5,75 topnya gitu ya, suku bunga acuan. Tetapi kalau kita lihat dari real portfolio, kenapa? Karena kan yang kalau investasi emas itu kan ke portfolio ya, bukan ke suku bunga acuan gitu ya. Portfolio 10 tahun itu 7%. Which kita lihat dengan inflasi itu quite good, sekitar sekitar hampir 5% ya, 4,7% gitu. Itu quite good. Makanya saya pikir yang bisa dilakukan oleh Bank Indonesia menurut saya terus melaksanakan apa yang dilakukan sekarang aja ya, gitu. Dan kebijakan-kebijakannya memang menurut saya sudah cukup baik, tinggal terus jaga dan lebih efektif gitu ya. Dan saya yakin begitu Fed-nya tone-nya akan agak netral, akan banyak asing yang masuk Indonesia akan seperti itu.